Bayu, aku ingin kamu jadi suamiku. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan Bayu, seorang satpam muda berusia 22 tahun. Awalnya hanya bekerja menjaga keamanan di sebuah rumah mewah milik seorang janda berumur 45 tahun bernama Bu Alia. Wanita ini dikenal dingin, misterius, dan jarang berinteraksi dengan siapapun di kompleks elit tersebut. Namun hidup Bayu berubah drastis setelah kejadian tengah malam, saat ia menyelamatkan rumah Bu Alia dari percobaan perampokan. Aksinya membuat wanita itu mulai mempercayainya dan bahkan memintanya menjaga rumah secara pribadi. Waktu demi waktu, interaksi mereka berubah jadi perasaan yang lebih dalam. Meski penuh cibiran dari warga sekitar, hubungan mereka berkembang diam-diam, hingga suatu malam Bu Alia melamar Bayu terlebih dahulu. Pernikahan keduanya membuat heboh dunia maya. Tapi di malam pertama, Bayu terkejut bukan main. Bu Alia mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia bukan sekadar janda kaya, tapi pewaris tunggal dari jaringan perusahaan besar yang sedang disorot dunia. Dan ia memilih Bayu bukan karena kasihan, tapi karena melihat ketulusan dan mimpi besar yang sama dari pria berseragam lusuh itu. Malam itu bukan sekadar malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, tapi malam pertama Bayu melangkah ke dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Dunia bisnis, cinta sejati, dan sorotan tajam dari semua mata yang dulu hanya memandangnya sebelah mata. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Bayu menghela napas panjang, berdiri di pos satpam kecil yang menghadap langsung ke rumah megah bergaya Eropa klasik. Sudah hampir 2 bulan ia bekerja di kompleks elit itu, menjaga keamanan dengan seragam lusuh yang diwariskan dari seniornya. Usianya baru 22 tahun, tapi garis letih di wajahnya sudah seperti lelaki yang kenyang pahitnya hidup. Ia tinggal bersama ibunya di kontrakan sempit, menggantungkan harapan pada gaji bulanan yang bahkan kadang tak cukup untuk bayar listrik. Di ujung kompleks, ada satu rumah yang paling megah dan paling misterius. Rumah milik Bu Alia. Sosok janda berusia 45 tahun yang dikenal dingin dan hampir tak pernah bicara dengan siapapun. Bayu pernah sekali melihatnya dari dekat, ketika wanita itu turun dari mobil mewahnya dengan tatapan tajam dan aura yang membuat udara sekitar langsung terasa dingin. Malam itu, udara lebih panas dari biasanya. Bayu menyeduh kopi sachet murahan, lalu duduk di kursi kayu reot. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari arah rumah Bu Alia. Sekilas, bayangan hitam tampak melompati pagar. Bayu terhenyak. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke arah sumber suara, hanya berbekal senter kecil dan pentungan kayu. Di dalam halaman rumah, Bayu melihat 2 sosok bertopeng tengah berusaha mencongkel jendela. "Hei!" teriak Bayu. Salah satu dari mereka mengayunkan sesuatu ke arahnya, tapi Bayu menghindar, lalu menendang balik. Perkelahian singkat terjadi di bawah cahaya temaram taman. Tak butuh waktu lama, Bayu berhasil membuat keduanya kabur. Ia berdarah di pelipis, tapi berhasil menyelamatkan rumah itu dari kemalingan. Tak disangka, Bu Alia sendiri yang keluar dari rumah dengan gaun tidur panjang berwarna putih. Tatapannya dingin, tapi kali ini ada sedikit getar. "Kamu sendirian?" tanyanya pelan. Bayu hanya mengangguk. Sejak malam itu, segala sesuatu mulai berubah. Esoknya, Bu Alia memanggil Bayu secara pribadi. "Mulai hari ini, kamu jaga rumah saya saja. Tidak perlu di pos satpam," katanya singkat. Bayu bingung, tapi menurut. Ia mulai bertugas menjaga rumah besar itu, dari pagi hingga malam. Hari berganti hari. Bu Alia mulai sering menyapanya, memberi teh hangat, bahkan sesekali bertanya tentang keluarga Bayu. Awalnya Bayu mengira itu hanya sekadar rasa terima kasih. Tapi lama-kelamaan, Bu Alia mulai membuka dirinya. Senyumnya mulai muncul. Suaranya tak lagi sedingin kulkas 5 pintu. Bayu mulai mengenal sisi manusiawi dari wanita yang selama ini dianggap angkuh. Ia mendengar cerita tentang masa lalu Bu Alia, kehilangan suami dalam kecelakaan bisnis,
dan bagaimana ia memilih hidup tertutup dari dunia yang pernah menyakitinya. Meski beda usia jauh, keduanya mulai terikat secara batin. Namun, tak ada yang tahu tentang hubungan itu. Warga sekitar hanya bisa berbisik pelan ketika melihat Bayu keluar dari rumah itu dengan pakaian rapi. Mereka tak tahu bahwa di dalam rumah mewah itu, dua hati sedang belajar percaya. Dan suatu sore yang tenang, saat langit berwarna oranye lembut, Bu Alia memanggil Bayu ke taman belakang. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. "Bayu, kamu mau menikah denganku?" Bayu terdiam. Dunia seakan berhenti. Bayu tercekat. Ucapan Bu Alia masih menggantung di udara, menggetarkan relung hatinya yang paling dalam. Ia berdiri kaku di hadapan wanita itu. Seorang janda berkelas dengan tatapan tajam namun penuh kelembutan sore itu. Bayu tak tahu harus menjawab apa. Dunia yang ia kenal selama ini, dunia penuh tanggung jawab dan kesederhanaan, tiba-tiba diguncang oleh tawaran tak terbayangkan. "Apa saya dengar salah, Bu?" gumamnya pelan. Bu Alia menatapnya, tidak berkedip. "Kamu tidak salah dengar, Bayu. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Aku butuh seseorang yang jujur, yang tidak melihatku karena harta, dan aku percaya kamu orang itu." Bayu menunduk. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. "Saya cuma satpam, Bu. Saya nggak punya apa-apa." "Itu justru alasannya," jawab Bu Alia sambil tersenyum tipis. "Karena kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus. Aku butuh cinta seperti itu." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin sore yang menggoyangkan dedaunan taman belakang rumah itu. Di langit, burung-burung melintas perlahan. Dan tanpa sadar, Bayu mengangguk. "Iya, Bu. Saya siap." Tak perlu lamaran mewah. Tak ada pesta besar. Hanya secarik surat, 2 tanda tangan, dan saksi dari pengurus RT. Pernikahan mereka diselenggarakan 3 hari kemudian di aula kecil dekat rumah. Bayu mengenakan jas pinjaman. Bu Alia tampil anggun dengan kebaya putih sederhana. Semua serba diam-diam. Tak banyak tamu yang datang. Bahkan para tetangga hanya bisa bergosip sambil berbisik-bisik dari balik tirai rumah masing-masing. "Janda tua menikahi satpam? Pasti ada udang di balik bakwan," bisik mereka. "Jangan-jangan cowok itu ngincar harta," kata yang lain. Tapi Bayu tak peduli. Ia hanya menatap mata Bu Alia ketika ijab kabul diucapkan. Dan senyum wanita itu menghapus semua keraguan dalam dirinya. Setelah resmi menjadi suami istri, Bayu tak langsung pindah kamar. Mereka tetap tinggal di rumah besar itu, tapi masing-masing menjaga jarak. Bu Alia bilang, ia ingin memberi waktu pada Bayu untuk memahami perubahan ini. Tapi malam itu, malam pertama mereka sebagai pasangan, Bu Alia memanggilnya ke ruang kerja. Bayu masuk dengan ragu. Ruangan itu biasanya tertutup, tapi kali ini, pintunya terbuka lebar. Di dalamnya, Bu Alia duduk di balik meja besar berlapis kaca, dengan tumpukan berkas dan 1 koper besar di sampingnya. "Bayu, duduklah. Aku ingin kamu tahu sesuatu sebelum kita benar-benar memulai hidup ini." Bayu menelan ludah. Ada sesuatu di mata Bu Alia yang tak biasa. Campuran ketegasan, emosi, dan ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Selama ini aku sembunyikan siapa aku sebenarnya," ucap Bu Alia perlahan. Ia membuka koper itu. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen penting, logo perusahaan besar yang sering ia lihat di iklan TV, bahkan di gedung-gedung besar di kota. "Aku bukan hanya pemilik rumah ini, Bayu. Aku pewaris tunggal dari jaringan usaha internasional yang bergerak di sektor energi dan logistik." Bayu menegang. Nafasnya tercekat. Otaknya mencoba mencerna semua informasi ini sekaligus. "Aku bukan cari suami. Aku cari partner hidup. Dan aku memilih kamu, Bayu, karena kamu satu-satunya orang yang memperlakukan aku sebagai manusia, bukan simbol status." Bayu masih diam. Malam itu, bukan hanya kenyataan yang berubah, tapi takdirnya juga berpindah jalur. Malam itu, langit di atas kompleks elit terlihat sangat bersih,
Seolah Allah sengaja mengosongkan awan agar bintang-bintang bisa menyaksikan malam pertama pasangan yang tak biasa ini. Bayu duduk di tepi ranjang besar berlapis spray putih. Tangannya gemetar menahan gugup. Ini bukan sekadar malam pertama bagi seorang pria biasa. Ini adalah malam pertama di dunia baru, di dalam kehidupan yang belum pernah ia bayangkan. Di kamar mewah yang didekorasi hangat, Bu Alia masuk perlahan mengenakan gaun malam sederhana namun elegan. Riasannya ringan, tapi auranya memancarkan wibawa sekaligus kehangatan. Bayu berdiri kaku, bingung harus menyambut dengan apa. Tak ada candaan, tak ada tawa gugup seperti di sinetron. Yang ada hanya detak jantung yang berdegup lebih keras dari biasanya. Aku tahu ini semua terasa cepat, ucap Bu Alia sambil menatapnya dengan mata tenang. Tapi sebelum kita jadi suami istri dalam arti sebenarnya, aku ingin kamu tahu segalanya. Aku tidak ingin menyimpan rahasia, meski sekecil apapun. Bayu mengangguk. Tak ada suara keluar dari mulutnya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Bu Alia mengambil sebuah folder dari meja samping tempat tidur. Ia menyerahkannya kepada Bayu. Di dalamnya, ada salinan saham perusahaan, bukti kepemilikan villa di luar negeri, dan satu foto keluarga. Bayu menatap bingung. Itu? Tanyanya ragu. Itu foto keluargaku. Aku bukan hanya pewaris jaringan perusahaan raksasa. Ayahku adalah pendiri salah satu konglomerat logistik terbesar di Asia Tenggara. Tapi aku memilih menjauh dari semua itu setelah kehilangan suamiku dalam kecelakaan yang, sejujurnya belum selesai sampai sekarang. Bayu menatapnya dalam diam. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang pengawasan. Dunia usahaku penuh jebakan, pengkhianatan, dan topeng. Aku pindah ke sini untuk menghilang, menjadi Bu Alia yang dingin di mata orang-orang. Sampai kamu datang. Bayu menunduk. Dunia tempat ia berpijak seolah goyah. Ia hanyalah satpam kontrakan. Tapi sekarang, duduk di ranjang mewah, di samping wanita dengan masa lalu dan kekuasaan sebesar itu, ia merasa kecil. Tapi di saat bersamaan, juga dibutuhkan. Kenapa saya, Bu? Bisiknya lirih. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah menjilatku. Kamu menyelamatkan rumah ini tanpa pamrih. Kamu memperlakukan aku sebagai manusia. Bukan target. Bukan pundi-pundi. Aku butuh kamu, bukan sebagai pelindung fisik, tapi pelindung hati. Bayu merasa matanya mulai memanas. Ia menatap Bu Alia, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu bukan sebagai majikannya, tapi sebagai seseorang yang benar-benar sendiri, dan ingin dicintai. Malam itu, mereka tidak langsung menyatu secara fisik. Mereka bicara berjam-jam, tertawa pelan, dan saling bercerita tentang luka masa lalu. Tak ada hasrat memburu. Yang ada hanyalah perasaan aman dan diterima. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Bayu memegang tangan Bu Alia untuk pertama kalinya, lembut. Seakan sedang menyentuh jalan baru dalam hidupnya yang akan ia tempuh bersama. Dan di saat yang sama, di luar rumah, sebuah mobil hitam berhenti diam-diam di ujung jalan. Di dalamnya, seorang pria berkacamata gelap menatap rumah itu dari balik kaca gelap. Ia menyentuh earphone di telinganya dan berkata pelan, "Target sudah menikah. Langkah selanjutnya." Suara dari seberang menjawab, "Kita mulai dari satpam itu." Pagi itu, Bayu terbangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa baru saja membuka lembaran baru dalam hidup, tidur di ranjang empuk, ditemani istri yang kini tak lagi terlihat dingin. Tapi di sisi lain, ada rasa waspada yang menusuk perlahan, seperti bayangan yang mengintai dari balik dinding. Ia berdiri di balkon lantai 2 rumah mewah itu. Jalanan kompleks masih sepi, hanya suara burung dan embusan angin yang menemani. Tapi matanya terpaku pada satu titik. Bekas jejak ban di jalanan depan rumah. Jalanan itu semalam bersih. Bayu yakin, ia adalah tipe orang yang memperhatikan detail kecil. Mungkin karena terbiasa patroli tengah malam. "Bu, semalam ada tamu ya?" tanyanya saat sarapan bersama Bu Alia. Wanita itu menggeleng pelan sambil menyeruput kopi. "Tidak ada." "Kenapa?" Bayu tak langsung menjawab.
Tapi pikirannya mulai gelisah. Ia mencoba melupakan, menganggapnya hanya perasaan berlebihan setelah malam penuh emosi. Namun kegelisahan itu makin kuat ketika sore harinya ia melihat seorang pria tak dikenal mondar-mandir di dekat kompleks. Pria itu tinggi, berpakaian rapi, dan mengenakan kacamata gelap meski matahari hampir tenggelam. Insting Bayu sebagai satpam mulai bekerja. Ia pura-pura menyapu halaman depan sambil mengawasi pria itu dari kejauhan. Tapi begitu pria itu sadar sedang diperhatikan, ia langsung masuk ke mobil dan pergi. Bayu melaporkannya pada Bu Alia. Tapi respon wanita itu sangat tenang. Terlalu tenang. Bayu, dunia di luar sana jauh lebih keras dari yang kamu kira. Aku tidak ingin kamu terlibat terlalu dalam. Terlalu dalam? Tanya Bayu. Ya, aku sudah bilang. Masa laluku rumit. Ada pihak-pihak yang tidak suka jika aku bahagia. Kalimat itu membuat Bayu makin bingung. Tapi ia memilih diam. Ia tahu kapan harus bertanya, dan kapan harus mengamati. Namun malamnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Bayu mengecek kamera keamanan rumah, ia menemukan satu hal yang ganjil. Ada satu rekaman yang hilang, tepat jam 2 malam tadi. Padahal kamera itu aktif dan tersambung dengan sistem cadangan. Bayu mulai merasa ini bukan soal pernikahan yang dicibir warga. Ini lebih besar, lebih dalam. Ia memutuskan untuk memeriksa lingkungan sekitar dengan teliti. Di semak dekat pagar belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebatang rokok masih menyala, dan alat kecil mirip transmitter GPS tertinggal di tanah. Bayu mengambil benda itu dengan sarung tangan, menyimpannya di kotak kecil, dan kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, matanya menatap jam dinding, telinganya waspada pada setiap suara. Kini ia tahu, ini bukan hanya soal cinta, tapi permainan kekuasaan dan pengintaian yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Tapi yang membuat dadanya makin sesak adalah satu pertanyaan yang mulai mengusik. Apakah Bu Alia tahu semua ini? Dan menyembunyikannya dariku? Bayu mulai menjalani hari-harinya bukan lagi sebagai satpam rumah, tapi sebagai suami dari seorang wanita yang menyimpan terlalu banyak kunci ke masa lalunya sendiri. Tapi satu hal tak berubah, instingnya untuk mengawasi dan melindungi. Sejak insiden rokok menyala dan transmitter yang ia temukan di semak belakang, Bayu tahu, rumah ini sedang diawasi. Bukan oleh warga kompleks, tapi oleh entitas lain. Entitas yang lebih dalam, lebih berbahaya. Pagi itu, saat Bu Alia pergi keluar kota untuk menghadiri rapat perusahaan, Bayu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusuri ruang kerja istrinya yang selama ini selalu tertutup rapat. Ia tidak berniat mengkhianati, hanya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang ia lindungi. Ia membuka laptop Bu Alia yang ternyata tidak terkunci. Di dalamnya, tersimpan folder dengan label aneh, Legacy V2. Ia membukanya dengan jari gemetar. Di dalamnya, tersimpan dokumen dan email yang memperlihatkan hubungan Bu Alia dengan berbagai pihak penting, perusahaan tambang di Kalimantan, jaringan pelabuhan, hingga kerjasama ekspor strategis ke negara-negara Asia Tengah. Namun yang paling mengejutkan adalah satu folder kecil bernama Operasi Umbra. Bayu membuka isinya. Di sana ada dokumen dengan cap konfidensial, berisi daftar nama, catatan keuangan gelap, dan skema pergerakan aset yang seharusnya tidak diketahui publik. Bahkan ada nama salah satu menteri aktif di dalamnya. Bayu nyaris tak percaya. Istrinya ternyata menyimpan dokumen yang bisa mengguncang politik dan ekonomi nasional. Pikirannya terhenti saat ia mendengar suara kecil. Denting, seperti logam jatuh di lantai dapur. Bayu segera menutup laptop, berlari pelan ke arah sumber suara. Di balik tirai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar 2 kali lipat lebih cepat. Seorang pria asing dengan sarung tangan hitam sedang membongkar kabel kamera pengawas. Bayu segera menerjang pria itu, menjatuhkannya ke lantai. Mereka bergulat hebat. Suara perabotan pecah terdengar dari seluruh penjuru rumah. Bayu berhasil melumpuhkannya, tapi tidak sempat bertanya karena pria itu langsung menelan sesuatu dari leher bajunya, kapsul kecil yang membuat tubuhnya kejang, lalu diam tak bernyawa. Bayu terduduk lemas di lantai,
tangannya berdarah, wajahnya penuh keringat dingin. Ia tak sempat berpikir panjang. Segera ia menelepon seseorang yang dulu pernah jadi rekannya saat magang keamanan di Jakarta. Dimas, seorang teknisi forensik digital yang kini bekerja sebagai analis keamanan swasta. Dimas, gue butuh lo sekarang juga. Gue kirim lokasi. Bawa alat lengkap. 1 jam kemudian, Dimas datang dan langsung memeriksa jasad pria misterius itu. Ini agen bayaran. Lihat nih, gigi palsu racun. Gak ada sidik jari, gak ada identitas. Bayu menatap ke arah tangga yang mengarah ke kamar atas. Ia tahu, kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi juga wanita yang kini sudah jadi istrinya. Ada yang lagi nyari sesuatu, Dimas. Dan mereka nyari sampai mati. Dimas memandangnya serius. Berarti lo udah masuk ke level permainan yang beda. Yu, ini bukan lagi soal cinta. Ini udah soal bertahan hidup. Dan saat malam tiba, satu ledakan kecil terjadi di gudang belakang rumah. Api menyala cepat, membakar sebagian arsip milik keluarga Alia. Bayu berlari ke sana, menyiram api bersama Dimas dengan alat pemadam seadanya. Tapi ia tahu, itu bukan kecelakaan. Itu adalah peringatan.